sosok insan kamil bernama Khidir itu berumur panjang dan masih hidup sampai sekarang masih diyakini sebagian besar kaum muslimin pada umumnya, khususnya umat Islam tradisional di Indonesia. Kisah-kisah tentang Nabi Khidir ini terus menarik perhatian semua orang karena keunikannya. Berikut ini dituturkan kisah asal mula Nabi Khidir bisa berumur panjang, walau semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diriwayatkan oleh Ats-Saklabi dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Kisah bermula dari Raja Iskandar Zulkarnain yang di barat disebut The Great Alexander, Iskandar yang Agung. Sebutan The Great diberikan kepada Raja Iskandar Zulkarnain karena beliau adalah seorang kaisar, maharaja, yang mampu menaklukkan dunia barat dan timur. Beliau disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Walau demikian tidak menjadikan beliau sombong. Beliau adalah salah seorang raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi, berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Istilah ke tepi bumi ini disebut orang sebelum Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pada saat itu anggapan orang bumi tidak bulat, Allah mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rafail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang, Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail berkata, "Ibadah para malaikat di langit di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar keterangan ini Raja tercenung. Dalam benaknya timbul keinginan bisa melakukan hal yang sama seperti para malaikat. Niatnya hanya satu, agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Raja berkata, "Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah." Lalu malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat yang artinya, sumber air hidup, maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia mohon kepada Allah agar supaya dimatikan." Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail menjawab, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah Raja mendengar keterangan dari malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu. Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu, tetapi mereka menjawab, "Kita tidak tahu kabarnya." Namun seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiatnya Nabi Adam alaihi salam, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap." "Di manakah tempat bumi gelap itu?" tanya Raja. Seorang yang alim menjawab, "Yaitu di tempat keluarnya matahari." Kemudian Raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu. Lalu Raja bertanya pada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Para sahabat menjawab, "Yaitu kuda betina yang perawan." Kemudian Raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan-perawan. Lalu Raja memilih di antara tentaranya yang sebanyak 6000 orang dipilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihi salam, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir alaihi salam berjalan di depan pasukannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, maka mereka jumpai dalam perjalanan, bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu. Ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cendekiawan mencegah Raja masuk ke tempat gelap itu dan tentara-tentaranya berkata kepada Raja, "Wahai Raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk tempat yang gelap ini, karena tempat yang gelap ini berbahaya." Lalu Raja berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Kemudian ketika Raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Siapakah yang berani membantah perintah Maharaja yang disegani dunia barat dan timur? Kemudian Raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah. Tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun, jika aku bisa datang pada kalian dalam masa 12 tahun itu,
maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik, dan jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian. Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rafail, apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa kelihatan, jawab malaikat Rafail, akan tetapi aku memberimu sebuah mutiara. Jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras, dengan demikian maka kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu bersama gelap itu sekelompok selama 18 hari pasukannya. Tidak pernah mereka melihat berjalan matahari dan tempat bulan, yang tidak pernah melihat malam dan siang, tidak melihat burung dan binatang liar. Sedangkan Raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Di saat mereka berjalan, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihi salam, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian. Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat, sumber air hidup, tersebut, dan beliau terus mandi dan minum sumber air hidup tersebut. Maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu terus menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Sedangkan Raja tidak tahu apa yang telah terjadi pada Nabi Khidir alaihi salam yaitu pada saat Nabi Khidir melihat Ainul Hayat dan mandi. Demikianlah sesungguhnya yang bermaksud mencari Ainul Hayat adalah Raja Zulkarnain. Tetapi Allah berkehendak Ain, yang mendapat anugerah Allah untuk hidup lama adalah Nabi Khidir alaihi salam. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabah, dia berkata, bahwa Nabi Khidir alaihi salam adalah anak dari bibi Raja Iskandar Zulkarnain, dan Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh Raja sinar seperti kilat. Maka terlihat oleh Raja bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh Raja suara gemercik di bawah kaki kuda. Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rafail, suara apakah yang gemericik di bawah kaki kuda ini? Malaikat Rafail menjawab, gemericik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya. Niscaya ia akan menyesal dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga. Suara gemericik itu membuat orang jadi penasaran. Namun semua orang ragu-ragu dalam menentukan sikapnya, mengambil benda itu atau tidak. Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya namun hanya sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah yakut yang berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau. Maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit. Apalagi para pasukan yang tidak mengambilnya, pasti lebih menyesal lagi. Kenapa mereka begitu bodoh tidak mengambil permata yang mahal harganya itu? Demikianlah kisah asal mula Nabi Khidir berumur panjang. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil halim